dramanya begitu ya, sulit begitu Pak, nggak bisa masuk dan lain-lainnya ya, kebanyakan alasan ya. Nah kalau sudah seperti ini ya, ini digantung aja nggak masalah, sudah kuat ya kan. Jadi kadang jangan sampai ini selangnya, tangannya ini megang ke selangnya, jadi jangan sampai megang ke sana ya. Yang sebenarnya sini konektornya sudah kita bisa pegang pakai tangan yang kiri, karena nanti kita butuhkan untuk membuka, untuk menutup kan otomatis pakai tangan yang kiri. Ini hanya fokus untuk memasukkan ke dalam sana. Jelas ya? Jadi jangan sampai nanti keliru-keliru yang on sama yang tidak on. Juga yang tadi sebaliknya, kalau misalkan tangan dominannya yang sebelah kiri. Intinya satu harus tetap steril yang akan memasukkan selang ke dalam hidung ya, ke nasal tadi. Oke, kalau sudah tadi ini ada terpasang nasal kanul ataupun sungkup ya, di hiperoksigenasi dulu biar 100% untuk cadangan begitu ya di dalam selnya ya. Jadi biar tercukupi dulu kandungan oksigennya ya. Kalau sudah, kita bisa sambil nyalakan gitu ya, nyalakan ya. Dan kita bersihkan dulu dan sekaligus melumasi di sini ya. Nah, jadi sudah di lumasinya cukup pakai NaCl saja ya. Jadi lalu baru kita masukkan ke dalam hidung pasien. Pak, saya masukkan selangnya ya, mungkin akan sedikit tidak nyaman, Bapak napasnya seperti biasa aja, nggak usah disuruh untuk nafas dan lain-lainnya ya, seperti biasa ya. Tadi sudah dikaji tentunya, nggak ada sumbatan ya, sudah kan juga pasti sudah cek ya. Nah, kita baru masukkan selangnya ke dalam hidung ya, dimasukkan terus begitu ya. Pastinya napasnya biasa ya, nggak masalah. Ini agak sulit masukinnya ya. Yang penting dicoba aja untuk bisa masuk ya. Anggapnya sudah ya, ini karena memang seringnya macet kalau yang manekin ini ya. Nah baru setelah masuk ya, diupayakan sampai ke dalam yang mendekati sinilah, kami kasih 10 cm misalkan tersisa untuk dimasukkan di sana. Ya kadang juga mungkin akan masuk, pasiennya kan refleks batuk-batuk biasanya ya, karena memang kemasuk terakhirnya. Kalau kita kan juga gatel rasanya ketika ada sekret kan, karena terakhir itu kan ada fili-fili, makanya kadang akan merangsang gatel ya, akan merangsang batuk. Ini juga mungkin akan muncul batuk-batuk ya kan. Nah kalau sudah seperti ini baru kita akan tutup di sini. Ini kelihatan ya, udaranya masuknya lewat sini ya. Jadi ketika kita tutup nanti akan diam, tapi dia akan nyerot. Harusnya kalau ada sekretnya akan bersuara ya, tadi kita masukkan sama di sana ya. Jadi jangan terus pada ngobrol dibiarin kayak gini ya kan, kita ngobrol sama orang lain atau keluarga ya kan. Nah, jadi fokus kalau sudah tutup ini juga, terus tadi ketika masukkan ini juga jangan ditutup kayak gini, kita terlalu fokus gitu ya, tegang gitu ya. Nah, mungkin pejabat atau apa kan, malah presiden misalkan kan. Nah, jadi jangan sampai ini juga nggak akan masuk nanti kalau tertutup seperti ini, karena nempel-nempel ya di sepanjang mukosa tadi. Nah ini yang masukkan harus dibuka ya, baru ketika mau narik baru kita tutup ya. Lalu nariknya juga ada tekniknya, harus dilakukan secara sirkuler ya, karena tadi kan di pinggir-pinggir ada juga lubangnya kan, biar bisa menarik yang di sepanjang saluran nafas ya. Jadi pastikan tidak lebih dari 10 detik ya, nggak juga harus cepat-cepat ya. Nah lalu kadang ya ketika narik ini kadang nyangkut ya, karena mungkin ada edema ataupun di mukosa itu ada bengkak misalkan, ataupun mungkin sekretnya sangat kental misalkan, kadang sulit. Ini bisa sambil dilepas segini. Nah, jadi akan lepasnya akan nempel, baru kita bisa tarik sedikit, lalu kita baru ditutup lagi ya. Jadi terus ini juga dekat hidung, jangan jauh-jauh kayak gini ya, ulangi ya, jangan jauh-jauh. Jangan kayak gini kayak ngapain ya kan. Nah repotnya apa, nanti ketika sudah air berat gitu ya, kan ini sambil nahan ini kan yang di sini akan akhirnya menempel sekret-sekretnya juga ya kan. Nah kalau sudah, kita bisa melakukan tadi, mengulangi lagi ya, bisa 2 ataupun 3 kali lagi kalau dirasa memang masih. Tadi lupa ya, di awal dicek dulu dipakai stetoskop, saya lupa nggak ingat tadi ya. Jadi kita baru pasang kanulnya lagi, ini kan on ya, ini kan masih berdiri, dipasang lagi kanulnya, biarkan hiperoksigenasi sambil dipantau saturasinya. Kalau memang ada monitor, kita bersihkan selangnya, karena biasanya kalau lengket ini di sini banyak selangnya ya, sampai ke sini. Jadi bersihkan dulu ya, jadi ini untuk membersihkan ya, jadi bersih. Nah, suaranya kan apa
pasti tertarik sana ya. Kalau sudah kita lepas lagi, kita bisa lakukan kembali cara yang sama ya. Kalau yang ada intubasinya, kalau sudah termasuk intubasi di ICU ini misalkan ya, kita sekaligus yang di ICU ya, kita masuknya lewat sini aja, nggak usah lewat hidung lagi, karena banyak yang di trachea sana yang jadi masalah ya. Kalau di ICU kelihatan banget di monitor saturasinya pasti turun ketika banyak sekret di bagian trachea sana, karena intubasi kan hanya membantu dari luar ke dalam sampai ke trachea aja ya. Jadi sampai sini ketika banyak sekretnya di trachea ya, kita tetap harus lakukan suction, jadi tinggal masukin lewat selang aja ya, sama caranya ya. Terus juga biasanya di sekitar mulutnya kalau ada intubasi, kita di sini juga boleh dibersihkan ya, banyak liurnya ya, air liur banyak di sini ya, jadi kita bersihkan juga di sana ya. Ataupun juga yang ketika terpasang tracheostomy ya, tapi kita hari ini fokusnya di nasotracheal aja ya. Kalau sudah, jangan lupa dipasang lagi, sudah 2 ataupun 3 kali dirasa cukup begitu ya. Sudah tadi mungkin sudah 2 kali kan biasanya sudah kerasa nih bedanya dengan yang pertama, karena sehari bisa dilakukan 2 kali misalkan ya, pagi ataupun bangun tidur kan biasanya kan banyak sekret ya, ataupun sebelum tidur, biar ketika tidur juga sirkulasinya ataupun pernafasannya juga nyaman gitu ya. Ya kalau sudah, kita bisa matikan alatnya ya, lalu kita bisa cabut selangnya ya. Ini harusnya selangnya adalah disposable ya, jadi disposable harusnya sekali pakai. Tapi kadang kalau di ICU ini akan bisa dipakai lagi biasanya ya, sebenarnya bukan best practice, ini sudah on semua ya. Jadi kadang ditaruh di satu pasien satu, tapi ya biasanya paling dipakai berapa kali aja udah cukup ya. Karena untuk menekan biaya yang penting di sini juga dipasang, dikasih cairan desinfektan. Nggak tahu masih praktik seperti itu atau tidak begitu ya di rumah sakit. Itu kan dulu lama ya, barangkali ada dan kalian nanti tidak diingatkan ataupun tidak mencermati dulu. Makanya kadang kalau tempat kerja itu dilihat dulu bagaimana yang bisa dipakai di sana, karena mungkin nggak sepenuhnya salah, kadang memang terbatas selangnya misalkan ya, yang di apotek misalkan terbatas tidak ada, jadi mungkin akhirnya dipakai lagi, jadi reuse kadang. Jadi ditaruh di kom, kadang satu pasien satu ya, tetap ya, bukan untuk ditukar-tukar ya, karena risiko pneumonia atau ya penularan infeksi ya. Jadi ada desinfektannya lalu ditutup, biasanya ditaruh di bednya pasien. Jadi kadang karena sehari bisa 2-3 kali kalau misalkan memang banyak sekretnya. Biasanya kalau yang bed rest lama itu kan terjadi banyak pneumonia seringnya, jadi kadang sekretnya akhirnya menumpuk ya. Lalu bisa dibersihkan, misalkan ada sekret misalkan di sekitar hidungnya ataupun mungkin mulutnya, itu bisa ditaruh ke sini ya. Lalu kita bisa bereskan dulu ya. Bereskan ya, kita bisa sebelum terminasi kita bisa bereskan juga, handphone bisa kita lepas ya. Nah, kita lalu cek, tadi dia lupa ya, dicek untuk suara nafasnya ya. Ini karena untuk data objektifnya kan kita butuh ketika menuliskan dokumentasi kan butuh di sini. Jadi kita dengarkan suara nafasnya. Biasanya tentu nggak akan sampai ke bagian bawah sini, karena tentunya daerah terutama yang di dekat daerah sekitar cervical sini ya, karena memang suaranya lebih yang bisa kita selang masukkan paling hanya sampai ke trachea saja ya, nggak bisa lebih ke dalam tentunya. Nanti kalau yang untuk lebih dalam bisa kita dengan fisioterapi dada, makanya kita kadang bisa dikombinasikan. Oke, kalau sudah dicek ya nafasnya, suaranya sudah lebih baik, sudah lebih vesikuler, mungkin masih ada sedikit-sedikit, dan nanti kita akan dilakukan lagi ya. Cuci tangan, lalu kita bisa terminasi kepada pasien ya. Bapak sudah dilakukan tadi ya penghisapan untuk cairan di saluran nafas Bapak begitu ya, tadi hasilnya cukup banyak begitu ya, di tempat alat tadi terlihat banyak dahaknya begitu ya, cairannya yang diambil. Harusnya sekarang Bapak sudah lebih lega ya, lebih nyaman ya, tapi tentunya karena Bapak mungkin bed rest lama, jadi harus mungkin berkala dilakukan penghisapan cairan lagi ya. Nanti mungkin malam sebelum tidur ataupun sore nanti kita kembali lagi untuk melakukan penghisapan lagi dengan perawat yang berbeda ya. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya
Ya, selamat istirahat Pak, nanti kami akan kembali lagi untuk memberikan obat ataupun